Shalom, anak-anakku, kaum muda-mudi yang Tuhan kasihi. Senang sekali Bapak bisa menyapa saudara-saudari sekalian. Setelah sekian lama kita tidak saling bertegur sapa dalam kesempatan menghayati kebenaran firman Tuhan. Namun hari ini, di kesempatan akhir pekan yang sedang kita jalani bersama, kita bersyukur cinta dan kasih Tuhan masih kita rasakan. Biarlah cinta dan kasih Tuhan yang kita rasakan itu kini boleh kita sambut dengan terus mendengar dan merenungkan kebenaran firman-Nya. Mari saudara kaum muda, kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kami naikkan kepadamu, karena di akhir pekan ini kami dapat kembali datang kepadamu, mengucap syukur untuk setiap anugerah yang Engkau berikan, serta memohon pertolongan untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan agar dapat kami isi dan kami hidupi dengan benar seturut dengan kehendak Tuhan. Termasuk di dalamnya, ketika kami bersama-sama akan kembali mendengar dan merenungkan firman. Ya Tuhan, tolong kami selaku anak-anak muda, supaya kami dapat menghayati firman Tuhan itu dengan benar serta melakukannya dengan benar pula. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Saudara kaum muda yang Tuhan kasihi, dengarkanlah kini firman Tuhan yang dituliskan dalam Amsal 20 ayat yang ke-11, dan firman itu berkata demikian: anak-anak pun sudah dapat dikenal dari perbuatannya, apakah bersih dan jujur kelakuannya. Demikian firman Tuhan yang kita dengar di akhir pekan ini. Berbahagia kita yang mendengarnya, memelihara serta melakukannya dalam hidup kita dari hari ke hari. Terpujilah nama Tuhan. Saudara kaum muda yang Tuhan kasihi, jika saudara berjumpa dengan pedagang di sebuah warung, lalu kemudian saudara mengambil barang yang saudara inginkan, apakah itu minuman ataukah itu makanan, lalu kemudian pemilik warung itu berkata, uangnya masukkan saja di kotak yang sudah disiapkan di depan, sesuai dengan harga yang tertulis pada barang yang diambil. Apa yang akan saudara lakukan? Saya percaya, saya yakin saudara-saudara kaum muda, kita pasti akan melakukannya seperti yang diperintahkan atau yang disampaikan si pemilik warung, si pemilik toko. Karena memang kita sempat mendapat informasi bahwa uang pembayaran kita terhadap barang yang kita beli itu harus dimasukkan ke dalam kotak sesuai harga yang tertera pada barang itu. Namun jika di warung itu tidak ada penjaganya, tidak ada pemiliknya, hanya ditulis di warung itu adalah warung kejujuran, lalu di bawah ada kotak tertulis di sini tempat meletakkan dan memasukkan uang pembayaran. Kira-kira apa yang dilakukan oleh kita? Mulut kita mungkin bisa berkata, saya akan bayar. Tapi bisa jadi hati dan pikiran kita, kenapa saya tidak usah bayar saja? Karena pemilik warungnya juga tidak ada. Tidak ada juga kamera pengawas di situ. Sehingga saya ambil aja sesuka saya dan pergi tinggalkan warung itu. Saudara kaum muda yang Tuhan kasihi, ambil bayar sendiri. Itulah barangkali yang tergambar dalam sebuah statement yang muncul tentang warung kejujuran beberapa tahun belakangan yang sempat kita dengar. Warung kejujuran mau mengajak kepada kita
bahwa kita harus menjadi orang yang jujur terhadap diri kita sendiri ataupun terhadap orang lain di tengah perjalanan hidup ini. Kejujuran menjadi sesuatu yang penting yang harus ada di tengah-tengah kehidupan setiap orang tanpa terkecuali, termasuk juga adalah orang-orang muda. Itulah sebabnya Alkitab menyatakan bahwa perilaku yang jujur dapat dikenal sejak usia masih kanak-kanak. Artinya, semakin seseorang beranjak dewasa, maka berarti kejujuran itu seharusnya semakin terlihat dan semakin nampak dengan jelas, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, sebagai orang-orang muda tentu saja kita harus mengingat betul, jujur itu modal utama orang untuk sukses. Jujur itu modal utama seseorang untuk berhasil dalam hidupnya. Jujur itu modal penting dan berharga yang akan membuat kita dihargai dan juga dihormati di tengah-tengah hidup kita. Ketika seorang muda abai terhadap sebuah kejujuran atau terhadap perilaku jujur atau terhadap kelakuan yang jujur, maka jangan pernah berharap ada orang yang akan mempercayakan segala sesuatunya kepada kita. Tapi ketika kita berani jujur dari sekarang, saudara-saudara, dan sejak masa muda, dari sejak kanak-kanak sampai dewasa, kita menunjukkan kejujuran itu, dan kejujuran itu menjadi model hidup kita, maka bisa jadi, saudara-saudaraku, kaum muda yang Tuhan kasihi, ada banyak orang yang akan datang mencari kita lalu mempercayakan segala sesuatu kepada kita. Karena modal utama seseorang untuk mempercayakan segala sesuatu kepada kita bukan orang itu punya uang, bukan orang itu punya barang, bukan orang itu punya kekayaan. Tapi apakah orang yang akan diberi kepercayaan itu punya modal kejujuran atau tidak? Kalau orang yang hendak diberi kepercayaan, diberi tanggung jawab, diberi peran dan kesempatan, kehilangan nilai-nilai kejujuran di tengah-tengah hidupnya, betapapun kita menadahkan tangan mengemis minta diberi kesempatan, betapapun kita menangis merintih memohon kesempatan kedua, bisa jadi itu tak akan pernah ada pada kita. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, kaum muda yang Tuhan kasihi, sebuah pesan yang sangat berharga yang disampaikan oleh penulis kitab Amsal kepada kita, bahwa orang-orang muda, anak-anak pun harus sudah dikenal oleh karena perbuatannya. Apakah ia bersih, apakah ia jujur kelakuannya, dan seterusnya. Di minggu Advent ini sebuah pertanyaan harus terus kita renungkan. Dengan apakah saya sebagai orang muda dikenal oleh orang lain? Dengan apakah saya sebagai seorang muda, sebagai kaum muda-mudi gereja dikenal oleh orang lain? Kalau kita dikenal oleh karena ketidakjujuran kita, maka kita akan menjadi orang pertama yang kehilangan banyak momen dan kesempatan berharga dalam hidup ini. Tapi kalau kita dikenal sebagai orang muda yang bersih, orang muda yang jujur, orang muda yang lurus, orang muda yang takut akan Tuhan, don't worry, jangan takut dan jangan khawatir. Karena Tuhan yang kita sembah, karena nilai kejujuran yang Tuhan ajarkan, ketika itu kita hidupi dengan baik dalam perjalanan hidup kita. Percayalah, Tuhan menyiapkan segala sesuatu yang terbaik kepada kita tepat pada waktunya. Oleh karena itu, saudara-saudaraku kaum muda yang Tuhan kasihi, kejujuran harus menjadi karakter yang menarik perhatian kita. Kejujuran harus menjadi magnet yang membawa kita untuk menghidupinya dalam bidang apapun, di pekerjaan, di pertemanan,
di gereja, di keluarga. Jadikan perilaku jujur, jadikan nilai-nilai kejujuran sebagai hal yang sangat penting dan yang utama untuk kita miliki. Betapapun saudaraku kaum muda yang Tuhan kasihi, bisa jadi dengan kejujuran itu kita akan berhadapan dengan banyak resiko. Resiko dianggap bodoh karena di zaman kayak gini masih ada orang yang jujur, masih ada orang yang lempeng, masih ada orang yang lurus. Bisa jadi kita akan dicela karena mungkin kita menjadi orang satu-satunya yang berbeda dengan orang lain. Tapi hemat saya saudara-saudara, jika kita berbeda sendirian, karena untuk menunjukkan nilai-nilai yang Kristus ajarkan, karena untuk menunjukkan nilai-nilai Kristiani yang kita imani, maju terus sekalipun kita sendirian. Karena kita punya perisai perlindungan dan punya topangan kekuatan bukan dari manusia tetapi dari Allah yang menjadi sumber kejujuran itu sendiri, yang menjadi sumber perilaku bersih itu sendiri, yang menjadi sumber dari seluruh kehidupan yang berkenan kepada Bapaknya adalah Kristus sendiri. Perenungan dan penantian kita akan Minggu Advent ini, saudaraku kaum muda yang Tuhan kasihi, hendaknya mengingatkan ulang jati diri dan identitas kita sebagai orang muda. Sudahkah kejujuran itu menjadi pakaian kita di semua aspek hidup yang kita jalani? Sudahkah kejujuran itu betul-betul menjadi bagian yang kita terapkan dan kita wujudkan di seluruh kehidupan yang kita jalani? Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, betapapun untuk menunjukkan perilaku dan nilai-nilai kejujuran itu ada banyak tantangan dan resiko. Resiko tidak punya teman, resiko dikucilkan. Jangan takut, karena ketika kita dikucilkan manusia, oleh karena kita jujur dalam berperilaku, jujur dalam berkata, jujur dalam bertindak, jujur dalam mewujudkan segala sesuatu, tidak apa-apa kita dikucilkan manusia, asal jangan kita dikucilkan oleh Tuhan. Karena kita percaya Tuhan sayang sama kita. Tuhan sayang kepada orang-orang yang jujur. Dan kejujuran itu memang kadang, saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, seperti kita pergi ke bioskop, lalu kemudian tayangan filmnya membosankan, sepi peminatnya. Mungkin kita hanya menjadi orang satu-satunya yang nonton film itu karena memang sepi peminatnya. Kejujuran kadang memang sepi peminatnya, tetapi bukan berarti ia tidak berharga. Kejujuran memang kadang tidak diperhatikan oleh orang, tetapi bukan berarti tidak dirindukan di masa kini. Oleh karena itu, supaya kehadiran kita dirindukan banyak orang, supaya kehadiran kita dirindukan Allah, maka tunjukkanlah kualitas hidup dan karakter hidup yang penuh dengan kejujuran. Minggu Advent yang sedang kita rayakan saat ini, atau masa-masa Advent yang sedang menjadi bagian kita hidupi saat ini, hendaknya menolong kita untuk terus jujur di hadapan Tuhan, bahwa kita adalah orang muda yang mau dipakai oleh Tuhan untuk menjadi agen dari karya damai sejahteranya. Lakukan itu, saudara, dan jadikan kejujuran sebagai karakter kita dalam kehidupan yang kita jalani. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari saudara-saudara kaum muda kita berdoa. Ya Allah, terima kasih untuk kebenaran firman yang kami dengar. Ajar kami untuk menjadikan kejujuran sebagai karakter dan gaya hidup kami, sehingga nilai-nilai pengenalan kami akan Kristus dapat kami tumbuh kembangkan
di semua aspek kehidupan yang kami jalani. Tuntun kami Tuhan di masa muda kami supaya hidup kami berkenan kepadamu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.